Halo kawan aksi, kembali lagi di PPID Menjawab. Sudah hadir di studio bersama kita Mbak Yeye sebagai PPID KPK. Semangat pagi Mbak Yeye. Pagi. Baik, untuk episode kali ini kita masih membahas terkait dengan konsinyering PIC informasi yang sudah dilaksanakan oleh KPK pada tanggal 14 dan 15 Mei ya Mbak ya. Dan kegiatan konsinyering ini yang sudah dilaksanakan, baik kira-kira bisa diceritakan nggak apa hasil dari konsinyering tersebut, Mbak? Iya, jadi kemarin kita selama 2 hari memang berkumpul seluruh PIC informasi di KPK. Memang kita mengadakan konsinyering, tujuannya sebenarnya adalah untuk membuat daftar informasi tahunan milik KPK gitu ya. Jadi PIC informasi itu dari berbagai unit kerja di KPK. Kemarin kita selama 2 hari sebenarnya tidak hanya membuat daftar informasi saja, tapi yang pertama kita mendengarkan masukan dan juga update tentang bagaimana mengelola informasi publik ini dari salah satu mantan komisioner KIP. Kemudian kita juga belajar dari PPID lembaga lain. Nah, kebetulan kemarin dari OJK. Pertimbangan kita kenapa belajar dari OJK, karena sebenarnya ada beberapa informasi yang sifatnya sama dimiliki antara OJK dengan KPK gitu ya. Ada beberapa informasi rahasia, kemudian yang terkait penanganan kasus itu sama sebenarnya antara KPK dan OJK. Jadi kita belajar dari OJK bagaimana mereka melakukan pengelolaan informasi itu, dan ini sifatnya sharing gitu, sama-sama kita belajar bagaimana mengelola informasi di kedua lembaga. Kemudian yang ketiga, kita membuat daftar informasi. Sebenarnya itu yang paling penting gitu ya dalam konsinyering kemarin. Jadi setiap unit kerja sudah membawa usulan daftar informasi apa saja yang dimiliki, kemudian diklasifikasikan. Nah, dari daftar informasi itu nanti yang kemudian kita akan membuat satu ketetapan gitu ya oleh PPID KPK tentang daftar informasi yang dimiliki oleh lembaga. Seperti itu. Baik, dalam kegiatan tersebut, Mbak, kira-kira apakah ada kendala-kendala setiap PIC informasi yang ditemukan, kemudian apakah kendala tersebut juga didokumentasikan seperti itu? Iya, kemarin itu sebenarnya kendalanya lebih pada pemenuhan waktu pemberian informasi gitu ya, karena setiap unit kerja di KPK itu lotnya kan pasti berbeda-beda gitu ya. Ada yang lotnya dinamikanya tinggi sekali di unit kerja itu gitu ya, ada yang tidak terlalu tinggi dinamikanya gitu, sehingga mungkin ketika ada permintaan informasi bisa dipenuhi tepat waktu. Tetapi ada beberapa unit kerja gitu yang membutuhkan waktu lebih lama dari apa yang sudah kita tentukan gitu ya waktu. Jadi mungkin kendalanya itu, dan kemarin kita juga sudah membahas bagaimana untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Oke Mbak, apakah sudah ada solusinya dari kendala tersebut? Iya, kemarin kita memang mencari bagaimana cara pemenuhan informasi yang tepat waktu gitu ya. Karena tadi dinamika setiap unit kerja tidak sama, jadi mungkin untuk unit-unit kerja yang dinamikanya terlalu besar gitu ya, kita bisa menambahkan, solusinya adalah menambahkan satu PIC informasi lagi. Kemudian kita juga membentuk satu grup untuk berkomunikasi lebih mudah dan lebih cepat gitu. Kemudian kita juga kemarin ada yang mengusulkan gitu bahwa mungkin ada satu aplikasi yang kita gunakan secara internal gitu ya untuk memotong beberapa jalur biar lebih cepat gitu. Jadi semuanya akan kita coba solusi itu yang paling memungkinkan yang mana, sehingga kita bisa tetap memberikan permohonan informasi itu tepat waktu. Oke, baik. Untuk konsinyering ini sendiri, Mbak, ini kan dilakukan dari tahun ke tahun ya. Kira-kira apa yang membedakan dari konsinyering tahun ini dengan tahun lalu? Iya, kayaknya sejak pandemi mungkin konsinyering yang tahun ini lebih seru ya, karena satu, kita udah bebas berkomunikasi. Jadi kemarin juga kita 2 hari tidak melulu membahas mengenai materi tentang PPID, tapi juga kita manfaatkan untuk team building gitu ya, biar rasa timnya itu semakin kuat, semakin bersatu. Jadi ketika kita masuk lagi dalam dunia kerja itu akan terbawa lah suasananya. Jadi kita tetap bisa melaksanakan tugas-tugas dengan lebih baik lagi. Oke, seru banget ya Mbak ya. Kira-kira setelah konsinyering ini ada program apa nih Mbak dari PPID KPK nih Mbak? Program selanjutnya setelah konsinyering ini adalah kami ingin menyebarluaskan mengenai apa itu tugas PPID dan kemudian apa yang dikerjakan oleh teman-teman PIC informasi ini kepada seluruh pegawai KPK.
kebetulan di KPK punya knowledge management system dan di dalamnya itu ada knowledge sharing. Jadi setiap saat pegawai punya hal atau sesuatu yang baru bisa dilakukan sharing kepada pegawai yang lain biar informasinya itu semakin diketahui oleh banyak orang. Jadi rencananya dalam waktu dekat kita akan membuat sharing knowledge tentang PPID kepada seluruh pegawai KPK. Baik, itulah tadi pemaparan terkait kegiatan konsinyering dari PPID KPK ya. Selanjutnya kita punya pertanyaan dari media sosial nih Mbak Yeye. Pertanyaannya adalah, karena sekarang sudah mulai nih roadshow bus KPK tahun 2024, kira-kira kalau masyarakat mau lihat jadwalnya kita bisa lihat di mana? Baik kawan aksi, ikuti terus perjalanan roadshow bus anti korupsi KPK. Tahun ini kita akan berjalan di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan kalau nggak salah Tangerang ya, Banten gitu ya. Seluruh kegiatan bus anti korupsi KPK bisa dilihat di semua official sosial medianya KPK dan juga di website kpk.go.id. Baik, terima kasih Mbak Ye atas diskusi kali ini. Kira-kira apakah ada closing statement untuk PPID kali ini? Ya, kawan aksi bisa mengakses seluruh permohonan informasi kepada KPK lewat website pip.kpk.go.id dan di sana juga disediakan live chat untuk pertanyaan-pertanyaan kawan aksi. Kami selalu siap untuk melayani dengan penuh semangat transparansi. Terima kasih Mbak Ye atas paparannya dan terima kasih untuk kawan aksi semua sudah menyaksikan episode PPID Menjawab kali ini. Sampai jumpa lagi di episode PPID Menjawab selanjutnya dan salam anti korupsi.